Kalau dari aku ini aku ngerasa bahwa mungkin ada banyak orang yang kayak mencoba untuk ngukur dari A, B, C, D, E gitu kan. Tapi karena aku sadar bahwa aku ini adalah orang-orang yang mediocre, orang-orang yang biasa-biasa aja. Jadi bagiku adalah planning itu penting. Karena mungkin ini adalah mediocre, dia punya kemampuan. Iya. Anda itu Itulah yang denial pada kemampuan Anda. Itulah kenapa kamu sampai sekarang bingung terus. Karena sesuatu yang sangat bagus di kamu itu nggak kamu lihat, sementara kamu tuh ngerasa kamu nggak bisa semuanya. Iya, kebalikan. Itu masalahnya kamu tuh di situ. Nih. Terus kamu berkaca bahwa kamu itu harus butuh planning. Salah. Kayak filosofi sekali ya. Jadi maksudnya di kuliah filosofi sains itu, filsafat sains itu semakin kita bisa membuka faktor X, maka kita bisa semakin membuka takbir ilmu pengetahuan gitu. Maksudnya ini kan ada dunia misteri namanya. Ini ada dunia sains. Dunia fantasi. Dunia misteri itu sesuatu yang nggak bisa didefinisikan. X-nya terlalu banyak gitu. Jadi kok dia kaya? Ya kaya ya. Kok ini lampu bisa nyala? Dulu orang lihat ini sihir kan? Atau sesuatu yang percobaan-percobaan kimia. Aku masih percaya lampu itu sihir loh. Dukung sih. Poinnya nggak itu. Gue nyatetin lampu tuh ngerasa kafir banget, ya Allah nih. Sihir. Akhirnya kalau kita itu belajar di origin of life itu, itu kan ada pendekatan sains kan, dimana ternyata yang namanya faktor X yang disebut privilege tadi, yang masih misteri tadi, itu bisa diteorikan loh. Gitu misalnya, kok dalam satu populasi hanya 20 orang yang biasanya dia sukses, yang 80-nya biasa-biasa aja gitu. Itu kan jadi teorinya Vilfredo Pareto kan, kemudian jadi pendekatan Pareto kan. Itu yang bikin bijak. Pareto ya. Iya, misalnya itu handphone kita punya 100 aplikasi. Itu yang kita gunain tuh sebenarnya cuma 20%. Cuma 20 aja loh yang banyak digunain. Kemudian ada apalagi misalnya banyak hal yang itu 20% aja, sehingga orang kita fokus aja pada yang 20% yang utama itu, sementara yang 80% itu biarlah itu menjadi sesuatu yang udah kita nggak usah fokusin gitu. Kayak misalnya kalau Hawa nih, iya betul. Lagi sekolah, kamu sekolah nih, nilai kamu jelek semua katakanlah, kecuali satu nih. Berarti nggak jelek semua dong. kecuali satu. Ilah. Gak usah jelek semua ya. Ada 5 nih. Bahasa Indonesia, matematika, IPA, biologi, apa misalnya? Bahasa Indonesia, penjaskes, musik. Udah pasti jelek tuh musik. IPA sama bahasa Arab nih. Bahasa Arab bagus nih, nilainya 100. Matematika 90. Kemudian yang lain tuh hancur. 70 semua. Kira-kira kalau mau les yang mana nih? Yang jelek. Yang jelek kan? Biasanya orang begitu. Nah, tapi kalau pendekatan Pareto, Vilfredo Pareto itu enggak, itu bahasa Arab aja. Yang bahasa Arab sama matematika ini yang didalemin gitu. Nah, itu bener tuh, bagus tuh. Nah, bahasa model-model Arabnya gitu. matematika apa? Itu kan Enggak, maksudnya banyak orang zaman sekarang itu ibunya, bapaknya itu marahin anaknya pas ngeliat buku rapot. Ini kamu kenapa misalnya ininya 9 tapi yang lain jadi 6? Enggak berpikir bahwa kalau dia IPA-nya 9, ya udah. Kalau matematika yang jelek, jadi dokter itu nggak penting hitung-hitungan gitu. Bener. Penjaskes jelek, ya nggak penting juga gitu. Karena dia mau jadi. Kamu tuh cuman pengen dipuji yang baik-baiknya aja, nggak pengen yang buruk-buruknya. Enggak. Aku jadi sepakat banget sama Pak Reno. itu tergantung model rapotnya sih. Iya, banyak orang itu berpikir begitu. semua orang itu harus bagus di semua hal. Bener. Sementara orang hebat itu adalah orang yang spesifik, paham dan baik di satu titik. Sementara yang lainnya juga dia bisa biasa jadi aja. Ini malah gue kasih tahu dari perspektif gue karena bahas ini ya. Aku kan sering disebut Ustadz Felix itu jack of all trades-nya Yung Ngaji misal. Disuruh streaming bisa, main musik bisa, tapi Rizko tuh nggak ada master satupun di satu hal. Disuruh ngedit bisa, tapi nggak bagus. Disuruh nyanyi bisa, tapi nggak sebagus Ustadz Cahyo misal gitu ya. Lu tuh bagus genre di semua hal, tapi kalau disuruh bisa, maksudnya disuruh bisa aja gitu. Dan itu tuh malah bikin pusing loh ketika lu harus bersaing dengan orang yang nanti punya skill-skill spesifik dan mereka jago-jago. Ya, setuju. Aku berada di Yung Ngaji itu sempat lama kan di belakang layar karena Ustadz tuh sudah mancing-mancing, Rizko gali potensimu, Rizko gali potensi. Potensi yang mana, Tat?
Maksudnya karena ini standar semua nih. Kalau kayak raport tadi tuh ini 70 semua. Jadi gue tuh bingung memilih mana yang harus gue naikin. Aku selasa senasib sama dia. Makanya tiba-tiba aku bikin kelas origin. Orang tuh semenjak kapan lu suka sains? Dari kecil sih. Aku bilang dari kecil buku-bukuku sains semua sampai gue harus buktiin pulang ke Palembang ngambil buku itu doang gitu loh. Dari kecil sih. Tapi nggak pernah orang tahu karena memang itu yang nggak pernah kelihatan. Dan itu tuh malah menurutku akan menyulitkan juga dalam suatu saat kondisi tertentu. Maka kalau kalian mau spesifik, misal kayak anak tadi jagonya di bahasa Arab di IPA dan lain-lain, dia kecil, akhirnya dia mau fokus di bahasa Arab, itu malah bagus menurutku. Karena kalau seandainya semua orang harus oke, aku bahasa Inggrisnya jelek, bahasa Arabnya bagus, gua kursus bahasa Inggris aja biar semuanya generate. Kamu akan ada satu titik nanti harus memilih, gua fokusnya kemana ya, bahasa Inggris aja apa bahasa Arab aja gitu. Jadi mending mulai kita tuh mencari potensi terbaik kita, bukan potensi standar-standar aja tapi sebanyak mungkin. Tapi aku jadi itu potensi terbaik kita itu pasti kenapa dia terbaik itu pasti di dalamnya Allah titipin faktor X tadi. Tapi Jadi nggak setuju sih itu. Gue pengen bantah aja sih ya. Iya, jadi justru potensi dia Jack of all trades tadi. Karena aku ngerasa ya, aku mirip kayak Rizko. Misalkan nih aku ngomongin K-pop, tapi aku nggak bisa bahasa Korea. Aku juga nggak bisa ngedance. Aku juga nggak hafal lagu-lagu K-pop banyak. Jadi kayak cuman pernah suka aja. Bahasa Inggris juga bisa. Pas ngomong-ngomong belepotan juga. Tapi gak bego-bego juga, gak kayak Hawa lah tapi. Hawa tuh niche-nya itu ada di spesifikasinya khusus. Yang lain akhirnya. Nah kalau aku tuh kayak ngerti fisik. bahasa Inggris bisa. Nyanyi ya Marisko, nyanyi aja hobi. Tapi dibanding Ustaz Cahyo aja udah langsung jauh. Orang masih nganggap kita lumayan lah gitu. Lumayan lah kayak Ustaz Pelik. Nyanyi juga gak jelek kayak Hawa juga. Jadi banyak hal aku rasa kayak gitu. Kayak misalkan nih bikin film bisa. Iya kan yang ngedit bisa, cuman tadi nggak pernah coba tanya karyamu apa yang udah masuk layar lebar ya? Nggak ada juga sih. Iya, lagu lu apa yang udah nggak ada juga sih. Oh lu sekarang ini YouTuber ya? YouTube lu berapa? Wih, biasa aja sih gitu sih kayak. Tapi gue bisa semua. Nah, tapi kadang kalau aku ngerasa mungkin jangan-jangan aku ngerasa ya masih pencarian juga sih. Ya inilah ini tuh kemampuan aku tuh ya justru di sini bisa main di banyak hal di situ aku jadi punya banyak teman bisa punya kayak gitu mungkin kayak gitu jadi kalau dari aku ini aku ngerasa bahwa mungkin ada banyak orang yang kayak mencoba untuk ngukur dari A, B, C, D, E gitu kan. Tapi karena aku sadar bahwa aku ini adalah orang-orang yang mediocre, orang-orang yang biasa-biasa aja. Jadi bagiku adalah planning itu penting. Karena mungkin ini adalah mediocre, dia punya kemampuan mediocre. Iya. Anda itu itulah kemampuan Anda. Itulah kenapa kamu sampai sekarang bingung terus. Karena sesuatu yang sangat bagus di kamu itu nggak kamu lihat, sementara kamu tuh ngerasa kamu nggak bisa semuanya. Iya, kembalikan. Itu masalahnya kamu tuh di situ. Terus kamu berkaca bahwa kamu itu harus butuh planning. Salah. Kamu butuh fokus karena kamu tuh udah dikasih satu hal yang tinggal dikembangin doang. Obrolan kita tadi kan pentingnya planning atau tidak kan? Iya. Gak penting atau planning itu mau didudukan di mana? Belum selesai saat aku di awal atau di tengah gitu. Menurutku belum selesai. Menurutku tetap harus ada. Iya, gimana? Harus ada plan tadi, master plan global yang itu tidak harus kemudian terlalu detail. Nah, detailnya aku setuju sih dengan Mas Wimar ketika berjalan kemudian ada situasi yang butuh kita merubah atau merancang plan jangka pendek, itulah kemudian yang menyesuaikan dengan kondisi. Setuju. Jadi kedepannya jangka panjang. Coba tanya Ustadz Balik, dia pasti punya apa ya mimpi besar yang dulu pernah dia rancang sebelumnya gitu loh. Walaupun arah ke sana dia mau lewat mana dengan cara seperti apa. Beliau sesuaikan dengan kondisi yang dia temui yang disebut dengan faktor X. Jadi ketinggalan zaman tadi ya. Iya. Kalau menurut aku itu ini yang tadi aku pengen lanjutin ya. Pertama, aku ngerasa aku tuh butuh plan. Tapi aku ngerasa plan ini bukan faktor yang menentukan. Yang penting adalah kita tuh paham kenapa kita harus ngejalin plan itu. Kalau kita paham kenapa kita harus jalan plan itu, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita akan berusaha untuk sampai satu titik di mana itu adalah titik yang terbaik gitu. Iya, makanya entah itu untuk bisa atau ternyata memang belum kayak gitu ya. Iya, nih untuk bisa paham plan kita itu bagus apa enggak, itu kita tuh butuh memahami why dan kan aku belajar tentang nanya tentang 5 why gitu kan, nanya kenapa gitu. Ada banyak orang yang pengen kurus misalnya.
Dan dia udah planning yang luar biasa dari makannya, bangunnya, tidurnya segala macam. Tapi dia nggak ngerti kenapa gue harus kurus, ya kenapa gue harus sehat, kenapa gue nggak ini. Cuma tapi kalau dia misalnya udah paham dia tuh bener-bener pengen kurus tuh karena apa, nanti kondisinya kayak gimana, ada tamunya itu tetap akan fleksibel gitu. Ya. Oh berarti ini satu poin penting itu, how to plan the plan. Wow. Adalah planning the plan itself. Tahu why. Itu kan itu. Iya. How to plan the plan adalah tahu why-nya. Plan lucu banget. Iya benar kan? Iya, bagus itu buat roadshow tour plan. Bagus. Ya, kita buat volume ini aja, sudut pandang volume 2, plan. Kayak Yung Ngaji ya. Yung Ngaji itu kan nggak ada planning di awal ya. Nggak ada. Tapi grand design-nya ada. Lebih kepada kita tahu visi kita tuh mau kemana. Iya, gitu. itu. Oh, kalau urusan visi itu di kepalaku itu beda sama planning. Oh, beda. Berarti tadi kita ngomongnya beda dari situ. Enggak, visi itu kan tujuan akhir kita pengen kemana. Betul. Ya sebagai muslim kita pengen surga, pengen ridhonya Allah misalkan contohnya. Nanti mundur tarik ke belakang lagi pengen banyak beramal. Amalnya apa segala rupa kan gitu. Iya. Cuma plannya how to kesananya itu kita tuh butuh ngelihat apa yang Allah kasih ke kehidupan kita, kita mampunya di mana, lingkungan kita tuh butuh apa, terus di situ kita eksekusi dengan eksekusi yang terbaik. Itu pakai misi. Karena tadi kesannya di awal tuh menghilangkan visi ini. Iya benar. Visi ini yang dikatakan oleh Mas Fuad tadi master plan paling gede gitu loh. Benar kan? Yang paling mau kita tuju. Kalau sekarang rancangan jangka pendek kita mau ngapain, ya memang harus disesuaikan dengan keadaan, lingkungan kita kayak apa, peluang tantangannya kayak apa. Maka muncul teori SWOT yang sering dipakai untuk merancang plan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itu kan juga melihat bagaimana faktor internal eksternal. Internalnya dilihat bagaimana kelemahan sama powernya kan. Eksternalnya ancaman dan weakness, threat. Ada peluang, ada ancaman. Kalau dalam diri ada potensi, ada kelemahan gitu ya. Iya, ada pendekatan fishbone teori juga kan tuh. Fishbone diagram. Itu kan tulang jadi ikan. Kalau fishbone itu problem solving, Mas. Untuk mengetahui problem, bukan salah, buat rancang plan. Tapi coba jelasin dulu ya, karena ini berdebat fishbone teori apa? Apa itu fishbone coba? Tulang ikan, kan tulangnya ada yang gede. Tapi kata-kata fishbone itu yang buat aku kesel sama orang yang bilang duri ikan. Karena itu tulang. Banyak yang duri-duri orang Indonesia duri. Enggak, tulang dari dulu aku taunya tulang fishbone. Duri Sumatera. Duri ikan, tulang ikan. Ya. Aku tulang sih. Tulang kan tulang. Iya. Lanjut tulang gimana? Iya. Tulang Jadi itu yang tengahnya, duri itu yang tipis-tipis. Tulang belakangnya itu atau apa tuh? Tulang vertebrae. Tulang besarnya itu. Tulang belakang. Kemudian hal-hal detailnya itu ada yang mengiringi satu sama lain sampai pada titik tertentu. Gitu misalnya gini nih. Kita mau dari Bogor nih, mau ke Bandung. Kita bisa pilih kan. Bisa naik mobil, kereta, berita cepat ya. Kemudian apa lagi tuh? Jalan kaki bisa juga kan? Bisa. Naik sepeda bisa juga kan? Bisa. Mau mana tuh? Bandung. Ke Bandung. Terus Surabaya. kita kan naik bis nih. Naik mobil nih. Akhirnya naik mobil. Di perjalanan ke Bandung ini kan nggak ngegas terus dong. Ada remnya, ada belok kanan, belok kiri, ada lampu merahnya, ada stopannya di tol. Kita harus nyiapin imani dan seterusnya. Nah itu yang disebut sebagai adaptive plan tadi. Dan di satu sisi kan, ini ternyata jalan tolnya ditutup karena ada demo buruh nih misalnya. Kita harus nunggu. Sebentar, kenapa dia demonya di tol? Nah, itulah. Lanjut. Itu buruh yang bangun tol. Itu kemarin ada demo buruh di tol Pasteur itu kan ada. Emang dasar kemarin, tol. Iya, dia harus putar balik atau jalan. Nah, itu yang disebut adaptif yang kecil-kecil tadi. Tapi setuju. Plan utamanya itu tetap ada gitu. Ke Bandung, Bandung. enggak maksudnya enggak ngawa-ngawa. Iya. Ada titik targetnya. Itu yang disebut dengan grand planningnya itu, master plan. Targetnya sih ke Bandung. Blueprint. Tulisannya sih 4 jam. Tapi kan tadi tiba-tiba mungkin jadi 2 hari. Iya. Karena tadi ada kejadian-kejadian tertentu itu it's okay tadi ya. Iya. Yang penting sudah tahu mau kemana gitu. Iya, dan itu sebenarnya balik lagi ke niat kita gimana gitu.
Enggak. Maksudnya iya. Gue takut diintimidasi gue gila. Suatu ketika ada seorang anak pengen ke Bandung. Anak siapa? Anak Husein tadi. Ya. Anak Betawi. Dia pengen banget ke Bandung. Mau Tapi apa? dia ngelihat Ikut Itiba. apa? Dia mau datang ke Itiba Bandung. di Bandung. Nah, cuma pertanyaannya dia masalahnya nggak punya motor. Mobil pun nggak punya. Akhirnya dia pakai sepeda. Oke, dia siapin kan. Kalau udah pakai sepeda kan berarti persiapan sepeda dong. Iya. Nggak mungkin dia bawa koper, dia pasti segala rupa. Nah, menariknya orang ini di tengah jalan ketemu temennya, gitu. Dia lagi naik motor, mau ke Itiba juga, ke Bandung gitu. Mau ke Bandung, iya. Duh, tapi sepedaku udah di jalan nih. Iya. Gitu, udahlah kamu duluan aja. Aku mau naik sepeda, motornya lewat. Iya. Habis itu ada mobil lagi. Nggak ikut bareng. Kita mau ke Itiba juga nih. Aduh, aku udah Kadung nih. Udah kadung nih, udah 100 kilo nih, 10 kilo nih misalkan udah jalan. Masa sepedanya ditinggal di jalan? Kan nggak mungkin juga. Ya udah aku duluan ya jalan dia. Orang tuh banyak kayak gitu. Iya, setuju. Ngerti Iya, nggak sih maksudnya? paham. Padahal kalau sepedanya ditinggal, dia naik mobil orang juga, kan tujuan utamanya juga ke Iya, Bandung. ngerti nggak sih orang Dia zaman- maksain sesuatu yang tidak. Betul. Maksudku tuh dari tadi mau ngomong begitu. Orang ini akhirnya nggak jadi-jadi. Kenapa? Betul. Karena dia maksain yang ada di pikiran dia nggak ngelihat apa yang Allah kasih gitu. Gitu. Makanya ketika misalkan Ustadz waktu dulu bilang, ya kamu kalau mau serius dakwah ke Jakarta aja. Aku tinggal itu Jogja. Gitu. Aku pergi ke Jakarta karena aku tujuannya pengen dakwah, bukan tujuannya pengen gedein usaha. Jadi kalau usaha itu harus kamu tutup untuk Aduh, makasih lo spesifik aku tutup ya. makasih aku titipin ke kamu terus kamu tutup. Kan boleh dong. Boleh, nggak apa-apa. Ini kalian ada konflik yang belum selesai atau gimana? Udah selesai. Ya. Dan waktu itu Fuad bilang, maksudnya ditutup kan karena Fuad mau fokus jadi trainer. Nah, menurut aku ya itu worth it lah, tutup aja karena memang tujuan kita kan mau dakwah. Gitu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang harus ditinggal untuk tujuan, orang pikirin tujuannya. Nah, orang zaman sekarang itu punya planning, maksain planning, sementara momen gak dia lihat gitu. Itu yang terjadi sekarang tuh banyak gitu. Kalau begitu ya aku setuju, Mas. Iya, dan terus orang ini ketika ada orang jadi nih, jadi sesuatu terus dia bilang, kamu mah beruntung, kamu kan anaknya kiai. Misalkan dia ngapal Quran gitu, kamu beruntung dari kecil kamu dipesantrenin. Ya dia memanfaatkan momen yang Allah berikan sama dia. Karena banyak orang dipesantrenin sampai lulus, nggak juga Jadi hafal apa-apa. Quran, nggak jadi apa-apa, nggak dakwah juga banyak. Dan banyak orang yang komentar, kamu kan anak kiai, punya kiai, kamu kan beruntung ada ini. Ketika dia banyak melihat orang lain begitu, dia lupa, dia dikasih Allah tapi nggak sempat memanfaatkan karena banyak melihat orang lain. Iya. Gitu loh, maksudnya sejelek apa, seburuk apapun faktor X yang terlihat di kehidupan kamu, itu bisa jadi momen kamu untuk jadi sesuatu karena orang lain nggak punya itu. Iya. Gitu. Kayak tadi ada mobil yang lewat, itu bisa lu tumpangin gitu. Iya, Kenapa lu harus tumpangin. ego mempertahankan? Iya, kenapa lu jadi kebebanan sama sepeda? Kan tujuannya mau ke Bandung. Iya, bukan Gitu. mau ke Bandung dengan sepeda. Iya, bukan mau ke Iya, Bandung dengan sepeda, gitu iya. maksudnya. Nah, bikin resolusi itu boleh. 2024 nih kalian punya apa? Tapi sambil jalan, awareness kita terhadap apapun yang Allah kasih itu menurut aku tuh lebih Ya, penting. adaptif. Iya, kayak orang surfing tadi aku bilang, ya di tengah jalan tiba-tiba ada hiu. Ya. Gimana? Ya kita naik hiu lah. Surfing kita naik. Karena dia Kira lebih itu jauh. nggak jadi surfing, malah naik hiu. Bukan makan hiu, Mas. Karena orang-orang yang punya resolusi dan dia tidak mau adaptif itu kan jadi akhirnya bukan resolusi. Apa tuh? Resek loh sih. Susah loh kau bikin gitu. Coba kamu bisa nggak? Enggak. Makanya aku tidak mencoba. Udah susah nggak penting kayak orang naik sepeda tadi. Makanya dihitung tadi dia diam berapa menit tadi. Untuk Dia melakukan itu. nyari momen ini. Ini momenku gitu ya. Ini kalau ada suara hati dari tadi resolusi, resek lu, resol. Kok bisa ya dia cara mikirnya gimana ya? Pas diem-diem Iya tadi. itu adaptive thinking gitu, adaptive thinking. Kemarin waktu di Maroko juga gitu dia bilang Andalusia tuh runtuh karena mereka memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri. Mereka lupa memikirkan Anda, lu dan sia. Jadi mikirnya tuh aku terus. Gitu. Ya. Itu adaptive thinking itu. Ada teorinya itu. Andalusia, tiga bahasa tuh. Andalusia. Gila. Bisa Bisa loh. Itu bahanku yang mau aku share lu udah di share di sini. Parah Ustaz. Wah.
Kalau Xinjiang apa tadi? Aku nggak tahu nih ya, ini nyambung sama tema kita apa Nggak nyambung. Iya benar emang aku nggak nyambung, nggak tahu kenapa pas di sini aku tuh ngerasa kayak ngomong tuh terbata-bata ya. Kenapa? Kita adaptif. Jadi kalau cocok kita sambungin nanti. Iya. Tenang lah, kalau nggak cocok kita bully. Iya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba keinget Ustadz Husain Gaza yang kemarin di podcast Yung Haji. Bukan Husain Saga ya. Dia tuh gitu loh. Iya. Dia tuh cerita tentang masyarakat Gaza kan, bahwa bahwa mereka tuh sudah mempersiapkan anak-anaknya untuk menghafal Quran dengan niat kalau misalnya Al-Aqsa ini bebas, mereka nanti yang akan jadi imam-imamnya gitu. Kalau misalnya Al-Aqsa ini bebas, nanti siapa yang akan jadi arsiteknya atau enggak, dan masyarakat terkecil di Gaza itu benar-benar punya niat, punya planning tanda kutip ya, punya niat dan planning untuk bisa kalau seandainya ini bebas, aku bakal jadi kayak gini, kontribusi di sini gitu kan. Bahkan sampai mamanya aja itu buat satu nasi, namanya nasi maklubah. Itu dari kata inqalabayan qalibu artinya revolusi kan, membalikan, dibalik. Maksudnya dari soal makanan aja, tapi hati mereka tuh terkoneksi ke sana gitu. Aku di sini cuma pengen ngomong, bisa nggak sih setiap yang kita lakuin ini, kita tuh punya plan besar yang kita lakuin untuk niatnya untuk itu tuh. Misalnya kalau misalnya di sini kita ngerasa kayak kita pengen Indonesia tuh damai, Indonesia tuh bangkit, Islam tuh bangkit misalnya gitu kan. Kita nyapu aja kalau niatnya itu untuk itu terkoneksi ke sana gitu. Sapunya dibalik. Sapunya bulunya di muka. Gitu ya. Sapu sama itu juga yang aku bilangin ke itu juga yang aku bilang ke siapa? Ke salah satu karyawan Mini Muslim kan kemarin datang ke rumah lagi rapat gitu. Terus dia cerita banyak hal, terus aku bilang, kamu ngerasa kenapa ngerasa tertekan? Karena kamu ngerasa kamu tuh kerja di sini. Kamu tuh nggak ngerasa bahwa ini adalah satu bagian untuk menjadi bahan bakar dakwah. Bahan bakar dakwah ada bagian dari ini, bagian. Iya, setuju. Paham. Ya, jadi kalau misalnya orang tuh tahu yang dia lakuin bakal cuman untuk ngasih teh dan tahu ini teh ini untuk apa, alasan besarnya. Iya. Itu terkoneksi semuanya gitu. Betul. Itu balik lagi ke innamal a'malu binniyat sebenarnya. Jadi walaupun amal kita kecil, tapi kalau niat kita besar udah sampai di ujung, itu pahalanya besar itu. Iya, betul, setuju. Tidak ada hal yang kecil kalau dia bagian daripada plan yang besar kan gitu. Benar. Iya. Sebuah baut itu hanyalah baut. Ya udah aja dong. Jangan hanya baut. Tapi kalau itu baut pesawat Boeing 787. Enggak ada baut satu itu. Ketar-ketir. Itu dilas pakainya, nggak ada baut. Iya, tetap ada. Aku yakin pasti ada. Masa nggak ada bautnya? Jadi yang aku bilang, aku tuh lagi ngomong it's about baut. Jadi baut pesawat. Jadi yang aku bilang, maksudnya teman-teman tuh harus tahu semua gerakan teman-teman, apa yang teman-teman lakuin, kemana teman-teman pergi, kemana teman-teman berinteraksi, itu tujuannya untuk apa? Tadi gitu. makanya di Kalau awal bahkan nggak ada niat tadi. Iya, kalau kita nggak punya nggak punya rancangan gimana pun, tapi kalau kita tahu sadar kita tuh pengen ke sana, semuanya tuh akan terpasang ke sana gitu loh maksud gue. Benar. Setuju. Tapi aku juga termasuk orang yang enggak menyalahkan orang yang punya plan sih. Kamu kan plan lagi. Karena orang yang punya plan ya udah kaya, ngapain gitu. Tapi itulah gunanya tadi punya visi tadi maksud aku. Jadi hal kecil pun akhirnya menjadi bersemangat. Tadi aku bilang kalau nggak ada itu hari-hariku jadi hampa banget gitu. Kayak nggak guna gitu. Kita dari tadi ngomongin visi, ngomongin grand plan, tapi nggak pernah spesifik. Nah sekarang coba tanya ke Ketua Yung Ngaji nih 2024. Yung Ngaji mau kemana? Tapi mungkin spesifik bukan visi sih, tapi mungkin misi lah ya. Iya, dan harus spesifik. Jangan kita pengen dakwah. Ya maksudnya ya kita memang dakwah, tapi yang spesifik maksudnya kita akan melakukan apa atau kita apa untuk mencapai misi besar yang bernama dakwah ini, Ustaz. Ya, tadi kan disebut sesuatu yang sangat besarnya kan kita mau bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Benar. Nah, kemudian diperkecil lagi nih. Dengan cara apa? Melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan kan banyak. Diperkecil lagi nih. Bahagia. Iya. Oh, ternyata kita mau mengajak orang untuk lebih baik. Karena kan itu investasi kebaikan yang berbuah kebaikan. Iya. Itu kan general. Terus kalau dalam istilah kita kan itu dakwah kan namanya. Dakwah. Nah, di tahun-tahun sebelumnya itu kita merasa dakwah kok gini-gini aja ya, gitu. Kalau teori itu namanya ada teori echo chambering, atau bubble filtering. Jadi kita itu kayak teriak tapi beneran keluar nggak sih?
Aku kenalin tadi echo Eko. chamber. Iya, echo chamber sama bubble filter. Iya. Jadi itu kita kayak teriak, tapi sebenarnya kita di kamar gitu loh. Oh, benar. Nggak terdengar. Nggak Kita didengar. ngerasa ada dakwah padahal nggak ada yang dengerin. Ya, oke. Nah, makanya kita kan kemarin kita juga ngobrolin itu kan. Akhirnya kita bilang main yuk, kita Bener. keluar kamar yuk supaya teriakan kita ini terdengar sama orang. Betul. Atau kita tahu orang tuh lagi ngapain sih. Setidaknya kita melihat di luar ada apa gitu Di luar kan. ada apa. Jadi itu yang kita lakukan. Main yuk itu adalah satu grand plan. Kalau mau kita sebut itu sebagai grand plan ya, atau sebagai sebuah campaign bareng. Campaign, iya. Nah itu yang mau kita Ada. lakukan di 2024. Ada ya? Ada. Echo chamber is an environment where a person only encounters information or opinions that reflect and reinforce his or her own self. Gila. Jadi kayak orang nutup di kepala, ngomong sendiri. Ya, dia berasa udah berbicara keras padahal nggak ada yang denger. Agak ada yang denger nih kayaknya. Ada itu mas. Ada echo chamber. Itu ada. Sekarang bubble effect. Bubble filter. Bubble filter. Tapi Iya, setuju. Jadi iya. berarti yang Minyu ngaji di tahun 2024 dan kedepannya ini lagi mencoba mencapai itu tadi ya. Nih, aku contohin ya, main yuk ya. Iya. Kalian tahu kan betapa anehnya konsep main yuk itu di awal kan? Iya. Iya. Jadi awal itu kan kita cuma ngobrol kira-kira 2024 kita mau apa Ya. gitu kan ya. Terus kemudian kita kan setiap tahun kampanyenya beda-beda dari taat bahagia maksiat sengsara, Happy terus New You. Happy New You, apa segala rupa. Sekarang kampanyenya Main adalah main yuk. Ya. Pertanyaannya setelah kita campaign itu dan setelah kita outlook, kita tahu nggak sih kita mau ngapain? Kan sebenarnya nggak ada Iya, kan? betul. Kita nggak tahu, tapi Tapi kita tahu kita harus kemana. iya. Itu mau itu. Tapi karena kita Iya loh. Aku bilang why-nya. Iya benar-benar. Niatnya mau apa? Karena kita udah ngejangkarin kalimat main yuk itu, maka meskipun kita belum dapat momennya, tapi kita tahu itu ada di dalam alam bawah sadar kita. Iya, iya, Makanya terus ternyata terus ternyata Ustadz Felix kan dapat jackpot kan. Iya. Jackpotnya Instagramnya hilang, Iya. tapi YouTube-nya naik. Iya. Terus akhirnya dia diundang kemana-mana. Iya. Akhirnya itu jadi momentum naiknya main yuk. Iya. Akhirnya kalian berdua sama Punya Ustadz podcast, punya podcast bareng si ini, bareng situ. Kemarin terakhir ke Cing Abdal segala rupa. Ini kan riding the wave kalau aku bilang. Iya, iya. Nah itu yang aku bilang. Kita punya nih planning gedenya Riding the main shark. yuk. Tapi setelah itu jangan ngadi-ngadi. Apa yang di depan mata kita manfaatin. Betul. Iya. Walaupun sambil tetap menjalankan yang tadi tetap di plan. Karena kalau kami masing-masing punya plan. Kayak aku udah di stand up kan main ke sana, Rizko main ke game, dia ngurusin itu dan dia serius di sana, bener-bener sampai kompetisi juara berapa dunia tuh masuk juara dunia juara berapa gitu. Itu beneran ke sana gitu arahnya. Cuman tadi ternyata yang naik Allah kasihnya di sini. Ya kita juga nggak bilang nggak bisa aku harus tetap pada ya, tetap kita riding the wave gitu bener setuju. Iya. Apa ya? Apa ya? Iya benar. Benar Sat. Mohon maaf. Ya saya baru belajar di sini. Iya. Oke. Oke. Kesimpulannya. Iya, tadi apa? Intinya kita tuh harus tahu nih. Adanya gelombang itu bukan membuat kita terhempas. Oke. Tapi kita bisa untuk bermain di atas gelombang. Iya kan? Untuk Adanya angin Atau kan ngomongin angin dulu. bukan alasan kita terhempas. Tapi buat kita bisa main layar gitu. Luar biasa. Sambil merekayasa gelombang-gelombang berikutnya. Merekayasa. Berarti kalau merekayasa itu Ada harus planning. ada kayasa dulu kan, baru bisa merekayasa. Kita harus kaya dulu, baru bisa merekayasa. Iya, rekaya. Dan untuk merekayasa Enggak, itu itu bercanda. harus punya asa. Reka ya asa. Asa itu tadi harapan Kalau untuk gagal terus jadi hasil. Ya sudahlah. Iya. Ya, itu teman-teman dia semoga tergambar berarti Yung Ngaji ini kedepannya lagi mencoba berbagai macam cara nih untuk bisa main yuk tadi. Sekarang mungkin kita lewat podcast, ada juga ikut kegiatan-kegiatan yang masing-masing punya sendiri. Teman-teman dari sini itu kan visinya juga gitu. Karena kita kepengen ngumpulin kita punya satu platform lintas komunitas. Betul. Di mana di dalamnya ujungnya kita jadi bisa ngobrol tentang dakwah kita bareng-bareng. Betul, Itu juga ajang betul. untuk main yuk juga. Kita jadi ngeliat ternyata ada ya klub-klub kayak gini, ada kayak Ya. komunitas-komunitas kayak gini dari sini gitu. Iya. Ya jadi banyak cara lah melalui potensi masing-masing dan kalian juga kalau emang kalian mau bareng-bareng nih punya visi yang sama kita nih, berarti nanti coba cari potensi-potensi apa yang bisa membuat kita tuh bisa main yuk tadi. ya, sesuai dengan logonya kan. Itu logo mainnya itu kan A sama U-nya tuh sebenarnya kan simetris tuh. Kemudian ada titiknya. Iya. Yang itu naik turun tuh bisa jadi keluar masuk gitu. Iya. Plin plan, plin plan, plin plan gitu. Oh. Kadang-kadang plin, kadang-kadang plan. Kadang-kadang blin. Padahal aku tadi mau nambahin jadi nggak niat tau.
Pelin-pelan gitu gua deh. sih. Semoga itu menjawab ya Arya, karena aku lihat akhir-akhir ini banyak yang bingung juga Yuk Ngaji kok sekarang mainnya liar banget gitu ya, mainnya kejauh banget gitu ya. Karena tujuan kita tuh bukan mainnya itu sendiri, tapi karena kita punya grand plan supaya dakwah ini lebih terdengar. Betul. Iya, dan grand plan itu nggak mungkin bisa dipahami. Dan tadi bilang dan tadi ketika ada yang bilang emang bener nyampe pesannya. Bukan masalah terdengarnya dulu, tapi kita juga kadang kesana main untuk ngelihat kan ya. Iya. Oh ternyata kita ngomong gak nyambung sama orang lain gitu. Iya. Jadi belum tentu. Mungkin tahun ini versi tahun ini hanyalah untuk mendengarkan dulu yang lain. Iya. Tahun depan mungkin baru terdengar. Kita nggak pernah tahu tuh. Benar. Tapi ya pelan-pelan untuk. Tapi alhamdulillah sejauh ini juga sudah mulai ini di-recognize lah dakwah kita. Di-recognize. Iya, diakuin gitu. Thank you dah. Thank you dah. Bye-bye. teman-teman. Assalamualaikum. Perlu nggak sih ya. kita kasih tahu maksudnya main yuk itu apa? Nggak usah udah biar Ada. bisa paham mereka. Bisa lihat di membership YN. Iya. Ada kan videonya? Nggak tahu. Outlook Ada. di mana? Ada di Outlook 2023 kita udah jelasin 2024. Itu Outlook 2023. Outlook 2024 yang diselenggarakan di tahun 2023. 2023. Di mana kita Membahas ngomongin soal- grand plan kita untuk tahun 2024 itu salah satunya. Itu salah satu ya dengan Main Yuk. Main. Oh kalau orang join member sekarang bisa nonton video yang lama juga? Bisa dong. Oh, aku Bisa. member loh, tapi aku nggak tahu. Iya. Anda member MLM. Bukan member juga. Cuma mau ngatain doang. Udah. Itu cuma ngatain doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.